Hari ke-16, menemukan kekuatan dalam keheningan batin. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang di hari ke-16 dari perjalanan kita menuju pencerahan dan ketenangan batin. Hari ini, kita memasuki salah satu ruang yang paling suci dalam kehidupan spiritual. Keheningan. Bukan sekadar diam di luar, tetapi diam di dalam. Diam yang bukan kekosongan, melainkan kedalaman. Diam yang bukan kelemahan, melainkan kekuatan. 1. Diam adalah bahasa yang paling jujur. Ketika suara luar terlalu keras, kita tidak dapat mendengar suara hati. Ketika pikiran terlalu ramai, kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Keheningan adalah saat ketika segala kebisingan mereda, dan kamu kembali pulang ke pusat dirimu sendiri. Dalam diam kita menemukan kejelasan, ketenangan, arah, kekuatan batin, dan kehadiran Tuhan. 2. Yesus berkali-kali mencari keheningan. Dalam Injil kita sering menemukan kalimat, dan Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Mengapa Tuhan sendiri membutuhkan tempat sunyi? Karena keheningan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Keheningan adalah ruang perjumpaan. Keheningan adalah tempat di mana kita mendengar Tuhan berbicara dalam hati. Dalam tradisi Katolik, kita menyebutnya silent contemplation. Suatu bentuk doa tanpa kata. Doa yang bukan meminta, tetapi menjadi hadir. 3. Buddha mengajarkan, keheningan batin adalah akar dari kedamaian. Meditasi bukan tentang tidak berpikir. Meditasi adalah seni melihat pikiran tanpa harus mengejarnya. Saat batin sunyi, penderitaan menjadi lebih ringan. Keinginan menjadi lebih lembut. Amarah menjadi lebih mudah dipahami. Keheningan batin adalah obat yang tidak bisa dibeli, tetapi bisa ditemukan di dalam dirimu sendiri. 4. Stoikisme. Kekuatan tidak terletak pada kemarahan, tetapi pada keheningan para filsuf. Stoik percaya, orang yang paling kuat adalah orang yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia luar. Marcus Aurelius menulis, temukan ruang batin yang tenang, dan biarkan ruang itu menjadi tempat perlindunganmu. Keheningan batin bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Keheningan batin berarti tidak dikendalikan oleh apapun. Tidak dikendalikan oleh komentar orang, kesalahan sendiri, masa lalu, ketakutan, kecemasan, pikiran yang berlebihan. 5. Taoisme. Diam adalah guru yang paling bijak. Dalam Tao Te Ching terdapat kalimat terkenal, diam adalah sumber kekuatan yang sejati. Tao mengajarkan bahwa keheningan bukan pasif, tetapi aktif. Aktif mengamati, aktif memahami, aktif selaras dengan aliran kehidupan. Ketika batinmu diam, kamu mulai memahami apa yang sesungguhnya penting dan apa yang tidak perlu lagi kamu genggam. 6. Mengapa kita takut diam? Karena dalam diam, kita bertemu diri kita sendiri. Dan itu menakutkan bagi banyak orang. Dalam diam kita melihat luka yang belum sembuh, dendam yang masih menempel, ketakutan yang tersembunyi, perasaan yang belum diterima, fakta bahwa kita belum benar-benar mengenal diri kita sendiri. Tetapi justru disitulah kekuatan dimulai, ketika kamu berani duduk bersama dirimu sendiri tanpa melarikan diri. 7. Bagaimana membangun keheningan batin? Ada 3 latihan sederhana. Langkah 1. Berhenti sejenak. Hanya 10 detik. Tutup mata dan tarik napas. Biarkan dunia berhenti untuk sesaat. Langkah 2, dengarkan apa yang muncul. Tidak perlu diperbaiki, tidak perlu dihilangkan. Cukup dilihat. Langkah 3, terima apa adanya. Keheningan muncul bukan karena tidak ada suara, tapi karena kamu menerima semua suara tanpa dihanyutkan oleh mereka. Latihan hari ke-16. Keheningan 60 detik. Latihan ini sangat sederhana, tetapi transformatif. Langkah 1, duduk tenang. Tarik napas perlahan. Langkah 2, pejamkan mata. Biarkan tubuhmu rileks. Langkah 3, dengarkan keheningan. Bukan suara luar, tetapi ruang di dalam dirimu. Langkah 4, katakan dalam hati, aku aman, aku tenang, tenang adalah kekuatanku. Langkah 5, tarik napas terakhir dan buka mata. Lihat bagaimana batinmu menjadi lebih lembut. Penutup hari ke-16, saudara-saudariku yang terkasih, keheningan bukan pelarian. Keheningan adalah kembali pulang, kembali ke jiwamu, kembali ke Tuhan, kembali ke kedalaman yang telah lama menunggumu. Semakin sering kamu kembali ke keheningan, semakin kuat jiwamu, semakin tenang hatimu, dan semakin jelas jalanmu. Besok, kita memasuki hari ke-17. Membersihkan hati dari kemarahan dan rasa tersinggung. Sampai besok, tetap lembut, tetap hadir, tetap dekat dengan keheningan yang menyembuhkan.